Kian meningkatnya jumlah kasus virus corona di Indonesia memantik pro dan kontra mudik, apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran. Meski banyak pihak menyerukan segera dibuatkan larangan mudik, namun pemerintah masih belum mengeluarkan larangan. Bila nantinya mudik tidak dilarang, diprediksi angka positif COVID-19 yang butuh pelayanan rumah sakit akan tembus 1 juta kasus. Prediksi ini merupakan hasil pemodelan dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan untuk membahas masalah ini telah tersambung melalui Skype Dr. Pandu Riono dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat sore Dr. Pandu. Selamat sore, Mas Dinar. Ya, dengan Ferdi, dok kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail agar kemudian penelitian ini bisa diterima dengan sederhana. Apa sebenarnya yang dilakukan dengan pemodelan ini dan tujuannya apa, Dok, untuk pemodelan seperti ini? Ya, kami dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia yang bekerja sama dengan Bappenas itu mencoba menjawab pertanyaan, kalau nanti mudik itu terjadi, apa yang akan terjadi pada penularan dan yang lainnya yang mungkin kita harapkan sebenarnya tidak perlu terjadi. Dari data sebelumnya kita menyadari bahwa sekitar 44,1% penduduk dari Jabodetabek itu mudik. Dan itu sekitar hampir 15 juta. Itu data dari survei potensi pemudik dari Kementerian Perhubungan. Dan dari data yang ada, ternyata hampir 50% lebih sedikit sudah disurvei, dia membatalkan mudik tahun ini. Sisanya itu masih mempertimbangkan. Dan sekitar sebenarnya 7% itu sudah mulai mudik pada waktu ketika kita melakukan working at home dan sebagainya. Jadi kita mencoba, seandainya 20% dari tahun lalu mudik terjadi karena tidak ada pembatasan yang ketat, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata total kasus yang seharusnya hanya sekitar 750 atau 800-an ribu yang terjadi di Jawa, itu akan meloncat di atas 1 juta. Total kasus yang butuh perawatan rumah sakit itu kira-kira 200.000 penduduk yang terjadi akibat mudik tadi. Dan itu terjadi di kampung halaman, di daerah, sehingga membebani pelayanan kesehatan yang sangat terbatas. Dan ini yang menyebabkan mungkin sebagian besar mereka akan meninggal karena tidak bisa ditolong oleh perawatan kesehatan yang sekarang ada. Itu yang ditakutkan bahwa sebenarnya kita bisa mencegah, tetapi karena kita tidak membatasi mudik, jadi kita mengakibatkan banyak kasus meningkat, kasus yang butuh perawatan dan meninggal, dan cost loss. Jadi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi cost-nya itu sangat tinggi. Karena sebenarnya kita bisa mencegah nyawa tidak perlu terjadi, ya tidak, maksudnya kita saving lives, tetapi kematian tidak bisa kita hindari karena pelayanan kesehatan kita terbatas. Kira-kira modeling itu memberikan evidence kepada pemerintah supaya mengambil kebijakan yang lebih rasional dan bisa dilakukan, yaitu pembatasan maksimal untuk tidak mudik. Oke, Dokter Pandu, dari pemodelan seperti ini apakah variabel digunakan jugakah dengan protokol kesehatan yang sedang dilakukan saat ini dengan PSBB di sejumlah daerah dan juga antisipasi di daerah-daerah dengan sosialisasi tentang bagaimana bahayanya COVID-19 ini? Apakah ini juga jadi salah satu variabel yang digunakan untuk membuat grafik ini menjadi konsekuensi yang tadi disampaikan bahwa akan lebih buruk jika tetap mudik begitu? Angka positifnya dan angka kematiannya juga akan semakin tinggi begitu? Kita sudah memasukkan
bahwa kondisinya ini pemerintah sudah melakukan intervensi yang cukup meningkat. Ya. Jadi kondisi itu yang kita pakai, bukan tidak ada intervensi. Dan yang paling penting adalah sebenarnya dalam PSBB yang perlu kita cermati, ada konsep untuk membatasi perpindahan penduduk yang sangat besar dan masif. Nah ini yang terjadi, karena ini kan ritual tahunan secara sosial budaya religi yang kelihatannya sulit dihindari, tapi kalau ini dilakukan juga itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oke, Dokter Pandu, apakah kemudian biar ada relevansi antara pemodelan ini dari hasil penelitian yang tentu ini sangat konsen sekali dan serius sekali, pernah tidak didudukkan bersama dengan pemerintah untuk kemudian dicarikan apa jalan tengah atau solusi? Karena memang persoalan ini sampai saat ini pun juga masih dianggap dilematis antara mudik dan tidak dengan penyebaran yang juga semakin meluas. Ya, kami sudah sampaikan ini ke kantor staf presiden dan kantor staf dan Bappenas. Mereka akan janji akan membicarakan ini dengan Bapak Presiden dan untuk dipertimbangkan bagaimana melakukan pembatasan mudik dan bagaimana kebijakannya tentu Bapak Presiden dan Menteri dan gugus tugas di daerah sudah menyiapkan. Harapannya sih, harapan kami benar-benar membatasi maksimal supaya tidak mudik. Oke, artinya rekomendasi yang paling mungkin untuk kemudian menekan penyebarannya ini adalah tidak mudik begitu ya Dok ya? Ini yang mengacu kepada kesimpulan dari penelitian ini ya? Betul. Oke. Berarti tidak mudik adalah satu-satunya cara agar kemudian pemodelan ini dengan kurva yang bisa semakin landai ini akan memungkinkan terjadi begitu? Betul. Dan yang paling menyedihkan adalah nanti kematian terbesar di daerah Jawa selain Jabodetabek itu adalah pada sekitar Hari Raya Idul Fitri. Oke, itu puncak ininya ya Dok ya? Puncak penyebaran kasus. Kalau dibiarkan mudik ini terjadi. Oke. Artinya memang ini tentu harus menjadi fokus yang benar-benar serius. Apakah kemudian ini akan dijadikan pembahasan lebih lanjut antara para peneliti dan juga pemerintah untuk duduk bersama agar kemudian rekomendasi dan saran untuk tidak mudik ini juga menjadi pilihan satu-satunya nanti agar kemudian bisa sinkron dengan apa yang diupayakan oleh semua pihak saat ini untuk menekan penyebaran virus corona di tanah air. Terima kasih Dr. Pandu untuk informasinya sore ini.